Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih Engkau berikan kehidupan, sehingga kami masih bisa beribadah di hari Sabat-Mu yang kudus. Kiranya Bapa juga senantiasa menyertai ibadah kami yang kami lakukan melalui internet ini, agar ibadah kami dari rumah ini berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Pada saat ini kami anak-anak-Mu berdoa agar Bapa senantiasa memberikan kesehatan kepada kami di masa pandemik ini, dan juga menjaga kami dari segala macam penyakit. Kami mohon agar Bapa dapat mempercepat masa pandemik ini agar cepat hilang, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah di gereja-Mu yang kudus. Saat ini kami telah mempersiapkan diri dan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong agar Bapa membungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar di saat kami menerima firman-Mu, kami bisa fokus dan kami anak-anak-Mu dapat menerima kasih anugerah perjanjian Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari menginjil. Amin. Hari ini kita mau belajar alasan kehancuran kerajaan Israel Utara. Mari kita baca bersama-sama ayat pembuka kita. Yeremia 32 ayat 32 sampai 35. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda, dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima pengajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Amin. Kita telah belajar bahwa Raja Salomo telah menerima sepenuhnya pengajaran iman dari ayahnya Daud. Akan tetapi, ia mengambil banyak istri dan gundik yang membawanya melakukan dosa yang sangat berat, dan menerima dan menyembah Allah-Allah asing mereka pada masa tuanya. Salomo tidak mengikuti jejak ayahnya Daud. Salomo tidak mengukir dalam-dalam pesan terakhir ayahnya di dalam hatinya, dan juga tidak mematuhi firman Tuhan. Cara untuk mempertahankan kasih karunia Tuhan yang telah kita terima itu adalah dengan mentaati, menjaga, dan menjalankan firman Tuhan. Melalui kehidupan Salomo,
kita dapat menjadari akan pentingnya seseorang mengatasi godaan-godaan dunia dan menaati firman. Ketaatan firman Tuhan dapat membawa damai bagi bangsa, gereja, dan juga keluarga kita. Akan tetapi, di saat kita gegabah menolak firman Tuhan dan tidak taat, maka bangsa, gereja, dan juga keluarga kita akan terpecah belah. Sama seperti di saat kematian Raja Salomo, apa yang terjadi? Kerajaannya terpecah belah menjadi dua, kan? Jadi di saat setelah Raja Salomo mati, kerajaannya terbagi menjadi dua, yakni kerajaan Yehuda Selatan dan kerajaan Israel Utara. Kerajaan Israel Utara ini didirikan oleh Yerobeam, yang tadinya dia adalah pegawainya Raja Salomo. Tetapi Raja Yerobeam ini dia tidak taat pada firman Tuhan. Padahal kalau kita lihat, Yerobeam ini kan udah terima kasih karunia yang besar. Dia yang tadinya seorang pelayan dapat menjadi raja. Raja di kerajaan Israel Utara. Tetapi apa yang Yerobeam lakukan? Dia malah menentang Tuhan. Dan dia juga berinisiatif untuk melakukan penyembahan berhala. Sehingga seluruh keluarganya hancur dan binasa. Dan bahkan ia membuat rakyatnya berbuat dosa. Dan ini yang menimbulkan kemarahan Tuhan. Walaupun kerajaan telah terbagi menjadi dua, tetapi Tuhan mengakui bahwa kerajaan Israel itu juga adalah umat-Nya. Karena Tuhan telah melakukan suatu perjanjian dengan Daud. Tuhan telah membuat perjanjian dengan Daud. Oleh sebab itu, melalui banyak nabi-nabi, Tuhan telah memberikan peringatan yang cukup secara terus-menerus kepada kerajaan Israel Utara. Tuhan memberikan peringatan mengenai dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihani dan juga menyayangi mereka. Tuhan tidak mau umatnya binasa. Tuhan tidak mau memusnahkan mereka. Jadi Tuhan sangat sabar sekali menunggu umatnya untuk kembali kepadanya. Tetapi apa yang umat Tuhan lakukan? Mereka malah membakar korban, menyembah berhala di segala bukit pengorbanan. Dan apa yang mereka lakukan ini kan telah menyakiti hati Tuhan, kan? Jadi seluruh kerajaan Israel Utara ini telah melakukan penyembahan kepada berhala. Mereka bukan menyembah Tuhan lagi. Walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka untuk tidak melakukan hal itu. Tetapi mereka tetap berbuat hal tersebut. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan hal yang tidak patut terhadap Tuhan. Dan bahkan Tuhan memperingati orang Israel melalui para nabi. Tuhan mengirimkan nabi-nabinya terus menerus.
tetapi mereka tetap tidak mendengarkan perkataan para nabi Tuhan itu. Mereka nggak dengar semua peringatan-peringatan mereka. Tuhan sangat sayang mereka, sangat mengasihi umatnya. Dan Tuhan terus-menerus menuntun umatnya dengan mengirim para nabi ke kerajaan Israel Utara tersebut. Jadi Tuhan terus-menerus mengirimkan para nabinya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak melupakan umatnya. Bahkan Tuhan ingin melindungi umatnya. Akan tetapi, penduduk kerajaan Israel Utara, mereka semakin menjauh dari Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan perkataan para nabi Tuhan itu. Dan bahkan mereka melakukan hal yang keji kepada para nabi-nabi Tuhan tersebut. Apa yang mereka lakukan? Mereka melempari nabi Tuhan itu dengan batu sampai mati. Jadi dengan menolak para nabi, maka mereka telah menolak ketetapan Tuhan. Dan perjanjian Tuhan, juga peraturan-peraturan Tuhan yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Ini suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan dan dapat membuat Tuhan murka. Mereka secara terus-menerus melanggar perjanjian-perjanjian dengan Tuhan. Dan lambat laun ini membuat pelita kerajaan dari Israel Utara ini menjadi apa? Menjadi redup dan akhirnya padam kan? Jadi kerajaan Israel Utara ini mereka menjadi dunia yang gelap gulita. Nah, setelah kerajaan Israel Utara ini menjadi dunia yang gelap gulita, karena mereka menolak peraturan Tuhan, maka kerajaan ini pun semakin lama semakin menuju pada kehancuran. Dan Tuhan akhirnya menghakimi kerajaan Israel Utara ini dengan menghancurkannya. Tapi hal ini bukan suatu hukuman yang berat. Karena apa? Karena Tuhan ingin mereka sadar dan bertobat. Dan juga melalui kehancuran kerajaan Israel Utara ini, Tuhan juga ingin beri peringatan kepada Yehuda Selatan. Karena Yehuda Selatan juga kan sangat jahat kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin juga mereka bertobat. Karena jika mereka tidak bertobat, maka mereka juga akan dapat penghakiman Tuhan yang sama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami mengerti. Kiranya firman-Mu itu dapat tinggal selamanya dalam kami semua, dan melalui firman-Mu itu kami dapat hidup dan sadar dalam setiap tingkah laku kami, agar kami tidak melakukan hal yang salah, dan juga dapat membuat Tuhan marah dan juga sedih. Kami mohon agar setiap kegelapan yang datang dapat kami usir, sehingga kegelapan itu tidak menguasai kami, dan kami dapat senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan saja. Terima kasih juga Bapa untuk setiap pujian yang telah kami naikkan dan juga persembahan yang telah kami berikan kepada Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami itu bisa menyenangkan hati Bapa dan mengharumkan kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk hari yang kudus ini yang telah Kau berikan kepada kami.
Kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.